Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Estella Handono dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen dari kelompok 4. Saya Citra Febriana Lestari, saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Marketing Komunikasi. Saya dari kelompok 4. Saya Nisa Nur Fadila dari Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Hubungan Masyarakat dari kelompok 4. Halo, nama saya Mahesa Surya Putra Wahyudi, saya dari Fakultas Hukum, dan saya dari kelompok 4. Saya Azahra Salsabila Putri dari jurusan Psikologi. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap tersebut berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Setiap manusia secara naluriah akan melindungi, membela, dan mempertahankan apa yang dimiliki dari gangguan orang asing. Dilansir dari situs resmi Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia, kesadaran bela negara secara hakikat berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangatlah luas, dari yang paling halus hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam bela negara adalah cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban bagi bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Dalam pelaksanaan pembelaan negara, seorang warga bisa melakukannya baik secara fisik maupun non-fisik. Pembelaan negara secara fisik diantaranya dengan cara perjuangan mengangkat senjata apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa. Sementara pembelaan negara non-fisik adalah semua usaha untuk menjaga bangsa serta kedaulatan negara melalui proses peningkatan nasionalisme. Selamat siang Ibu, nama saya Mahesa Surya. Nama Ibu siapa? Saya dengan Ibu Kartika. Saya adalah mahasiswa unggul dari Fakultas Hukum dan dari kelompok 4. Saya ini ingin mewawancarai Ibu tentang usaha bela negara sehari-hari. Nah, sebelum saya memasuki pertanyaan, saya sebelumnya ingin menjelaskan dulu tentang upaya bela negara. Upaya bela negara itu adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap tersebut berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan bernegara. Setiap manusia secara naluriah akan melindungi, membela, dan mempertahankan apa yang dimiliki dari gangguan orang asing. Nah, saya sekarang akan memasuki ke dalam pertanyaan. Yang pertama, seperti apa yang kita bahas tadi, menurut Ibu itu apa bentuk penyelenggara usaha bela negara kita sendiri? Maksudnya dalam lingkup keluarga? Bentuk penyelenggaranya, Bu. Oh, begitu. Jadi, kalau untuk penyelenggaraan bela negara itu, yang pertama-tama tentunya kita harus meningkatkan iman dan takwa anak-anak kita. Kemudian kita bisa dari iman dan takwa itu kita bisa membentuk keluarga yang rukun dan harmonis. Yang ketiganya itu bisa mengajarkan dan membentuk pembelajaran untuk anak-anak kita dan kita sendiri untuk sadar hukum. Oke. Saya akan lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu. Di sini ada 5 pertanyaan untuk Ibu ya. Pertanyaan kedua itu bagaimana bentuk bela negara di lingkungan masyarakat? Kalau di lingkungan masyarakat itu kita bisa misalnya kalau dalam skop kehidupan kita sehari-hari mungkin dalam bentuk pertahanan sipil ya, ada hansip, gotong royong itu yang paling kecil. Kemudian kita sama-sama bergotong royong dengan tetangga. Kemudian juga jika ada misalnya ada kesulitan, bencana, kita bisa bahu-membahu. Baik Bu. Lalu yang ketiga, apa contoh bela negara dalam kehidupan kita sehari-hari? Kehidupan kita sehari-hari maksudnya dalam pekerjaan dan kegiatan sekolah ya kita harus mengikuti undang-undang dasar negara kita. Kemudian kita juga harus bisa lebih peka terhadap pembelajaran
bela negara ini untuk anak-anak kita, karena banyak anak-anak kita yang tidak tahu Pancasila dan UUD. Jadi dari situ kita bisa membuat negara kita kuat dengan pembelajaran itu, misalnya juga dengan pelatihan militer, terus pelatihan untuk para hansip, untuk mahasiswa juga mungkin ada pelatihannya ya, gitu. Lalu yang keempat, menurut Ibu, apa fungsi bela negara dalam kehidupan kita sehari-hari? Fungsinya besar ya, itu bisa untuk fungsi itu mempertahankan negara. Kemudian kita juga bisa menjaga negara kita juga dari ancaman pihak luar ataupun apapun itu ya. Kemudian juga kita bisa menjaga integritas negara kita lah, supaya tidak terpecah belah. Lalu yang terakhir, apa tujuan bela negara dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam kehidupan kita tujuannya ya seperti tadi jawaban saya sebelumnya itu, tujuan kita ya untuk mempertahankan keutuhan negara kita dalam lingkup yang besar, lingkup yang kecil, keutuhan di dalam berumah tangga bersama anak-anak, kemudian dengan masyarakat, RT, RW. Dari hal-hal yang kecil kalau kita bisa pertahankan, tentu kita menjadi kuat untuk mempertahankan negara ini. Oke, Bu. Kalau dalam bidang profesional ya mungkin kita jadi wajib pajak, taat peraturan, seperti itulah. Kalau semuanya tertib dan teratur, tentunya negara kita ini kuat dan semuanya juga tidak buta hukum. Hal yang paling penting itu kita harus bisa mengerti tentang hukum, bentuk apapun itu. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas partisipasinya. Oke, Saya ucapkan sama-sama. terima kasih ya Bu. Terima Salam Covid Bu. kasih. Satu, mengapa kita harus memiliki jiwa bela negara? Karena dengan adanya jiwa bela negara, kita dapat mencegah terjadinya perpecahan, menciptakan persatuan dan kesatuan, serta menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Dua, apa yang dapat kita lakukan untuk memperkuat jiwa bela negara pada diri kita? Yang dapat kita lakukan adalah jangan puas dalam belajar, saling menghormati sesama, dan memiliki sikap toleransi. Tiga, bagaimana cara mempertahankan jiwa dan semangat bela negara? Yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan jiwa dan semangat bela negara adalah dengan mengikuti berbagai kegiatan kebangsaan, memaknai Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan keretakan pada jiwa dan semangat bangsa dalam usaha bela negara. 4. Bagaimanakah jiwa bela negara yang ada pada masyarakat Indonesia saat ini? Jiwa bela negara pada masyarakat Indonesia saat ini mulai melemah karena banyak orang yang tidak sadar akan betapa pentingnya bela negara, melanggar peraturan, dan juga malas untuk belajar. Namun, masih banyak orang yang memiliki jiwa bela negara yang kuat. 5. Apa saja manfaat bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Bela negara memiliki banyak manfaat, diantaranya yaitu menanamkan rasa kecintaan pada bangsa, membentuk sikap disiplin, menghilangkan sikap negatif seperti malas, boros, egois, dan lain sebagainya, dan juga menanamkan sifat saling menghormati dan toleransi. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah pengucapan. Saya ucapkan terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.